Shalom ibu-ibu KWC GKJ Pajang Makam Haji. Selamat berjumpa kembali dalam renungan online KWC GKJ Pajang Makam Haji. Semoga semua ibu-ibu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kami hantarkan segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang dalam kerinduan akan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini kami beri judul Menanti Kehadiran Kristus dengan Hidup dalam Kasih. Bacaan kita ambil dari Matius 24. Pada minggu ini kita akan memasuki masa Advent, yaitu masa menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Banyak orang sependapat bahwa menunggu adalah aktivitas yang membosankan, bahkan menjengkelkan, sehingga tidak semua orang suka dengan kegiatan menunggu. Apalagi jika sesuatu yang ditunggu tidak jelas kapan waktu kedatangannya. Apakah menunggu memang menjadi sebuah aktivitas yang membosankan? Agaknya tidak juga, sebab menunggu akan menjadi hal yang menyenangkan jikalau dilakukan dengan melakukan hal-hal, kegiatan-kegiatan tertentu. Artinya tidak dilakukan dengan berdiam diri, tetapi ada aktivitas yang dikerjakan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menantikan hari datangnya Anak Manusia dan hari akhir yang tidak jelas hari dan waktunya, agaknya juga menjadi hal yang membosankan bagi para murid Yesus. Oleh sebab itu, mereka bertanya kepada Yesus tentang waktu dan tanda kehadiran Anak Manusia tersebut. Baca Matius 24 ayat 3. Yesus menyampaikan bahwa kedatangan Anak Manusia tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga juga tidak. Bahkan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Matius 24 ayat 36. Akan tetapi ada tanda yang akan mendahulunya. Melalui jawaban tersebut, sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa tidak penting kapan waktu dan harinya Anak Manusia dan hari akhir akan datang. Yang lebih penting adalah sikap hidup saat menantikan hari kedatangannya. Hal yang harus dilakukan saat berada dalam masa penantian ialah tetap waspada dan selalu sedia serta berjaga-jaga. Baca Matius 24 ayat 44. Dengan hal apakah kewaspadaan, kesediaan, dan berjaga-jaga itu dilakukan? Dalam kitab Roma 13 ayat 10 dan 14 mengatakan bahwa sebagai orang Kristen, hidup dalam kasih adalah sebuah keharusan. Sebab itulah inti ajaran Kristus. Artinya, sebagai orang Kristen, hidup dalam kasih harus dilakukan setiap hari. Tidak bisa tidak. Hidup dalam kasih harus menjadi sebuah kebiasaan.
bahkan kebutuhan hidup layaknya seseorang yang bernafas. Jadi, sikap waspada dan berjaga-jaga harus kita isi dengan aktivitas kasih. Oleh sebab itu, dalam masa penantian, dalam masa Advent ini, kita pun diajak melihat kembali hidup kita masing-masing. Pertanyaannya, dalam masa penantian ini, sudahkah kita mengisinya dengan aktivitas kasih? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, meminta ampun kepada seseorang yang sudah kita lukai, menolong saudara kita yang membutuhkan, dan lain-lain. Ataukah kita malah hanya berdiam diri saja? Hari kedatangan Anak Manusia memang tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, yang dapat kita lakukan hanya menantikannya dengan taat, setia, dan penuh percaya. Artinya, menanti dengan kewaspadaan dan selalu berjaga-jaga, tidak lengah, tidak hanya berdiam diri, melainkan melakukan senantiasa aktivitas kasih. Marilah kita tetap melakukan segala sesuatu dalam hidup dan karya di tempat tugas kita masing-masing dengan baik dan jujur, benar dan adil, setia dan tabah, penuh rasa tanggung jawab, disiplin diri, penuh pengorbanan, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih. Juga kita boleh menerima orang lain dengan penuh persahabatan, saling mengampuni, saling membantu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menanti memang merupakan hal yang membosankan jika kita lakukan dengan berdiam diri. Namun, aktivitas menanti akan benar-benar memiliki arti dan makna jika dilakukan dengan melakukan hal-hal yang menjadi gambar diri kita sebagai umat percaya, orang Kristen ialah kasih. Maka, marilah kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan memberlakukan kasih setiap hari sebagai gambar diri kita dan juga sebagai wujud sikap waspada serta berjaga-jaga. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami di masa penantian ini untuk senantiasa melakukan aktivitas kasih setiap hari terhadap sesama kami. Jika di dalam kami menyampaikan firman-Mu ada kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.